Ini adalah Hyundai Ioniq 5, mobil listrik terbaru dari Hyundai Motors Indonesia yang akhirnya meluncur di pasar Indonesia di Indonesia International Motor Show 2022. Mobil ini juga adalah mobil listrik pertama yang diproduksi oleh Hyundai dari Indonesia, sekaligus menjadi milestone sejarah diproduksinya mobil elektrifikasi dari tanah air. Nah, mobil ini punya desain yang unik, yang orang bilang itu memadukan unsur retro dan futuristik dari desain eksteriornya. Dan juga banyak yang keliru mengira kalau Hyundai Ioniq 5 ini adalah sebuah hatchback. Tapi sebenarnya Hyundai merancang dan mengembangkan mobil ini sebagai sebuah crossover. Nah, itu nanti yang akan kita bahas secara detail dari Hyundai Ioniq 5 ini. Jadi, welcome to Carvaganza, LS Talk About Cars. Sekarang kita akan bahas Hyundai Ioniq 5. With all I'm achieving, got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat. Kalau dilihat, desain dari eksterior Hyundai Ioniq 5 ini berbeda dibandingkan mobil-mobil listrik mainstream pada umumnya. Karena Hyundai nggak terlalu membuat desainnya menjadi seperti streamline atau seperti teardrop yang merupakan interpretasi dari tetesan air yang membuat aliran udaranya itu se-efisien mungkin dengan minimum drag. Tapi Hyundai membuat desain dari Ioniq 5 ini terlihat kotak-kotak, tapi pastinya di setiap sudut lekukan bodi, entah itu di luar atau di balik di dalam mobil ini, ada unsur efisiensi yang tentunya akan mendukung dari konsumsi energi listrik yang lebih efisien juga. Nah, bicara soal desain, ini adalah salah satu mobil listrik yang desainnya paling unik, memadukan unsur retro dan futuristik. Kalau kita lihat fascia depannya, ini seperti ada kotak panjang flat di bagian depan, dan lampu utamanya itu udah full LED. Ada proyektor masing-masing di sebelah kanan kiri ada 2 buah, tapi DRL-nya itu bentuknya seperti pixel. Jadi ada unsur kotak-kotak kecil yang sebenarnya ini hanya aksen di mika luar dari DRL LED-nya. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya lampu DRL-nya itu ada dead pixel seperti di layar HP atau di TV, karena kalaupun LED DRL-nya mati ya udah satu mati, nggak perlu diganti pixel kecil-kecil yang diperbaikin. Nah, masih di eksterior bagian depan kita bisa lihat ada aksen garis-garis seperti guratan di bagian samping bumper depannya. Ini memberi kesan desain tersendiri untuk bagian eksterior si Ioniq 5, jadi nggak terlalu monoton, ada kesan yang membuat tampilannya itu lebih dinamis. Dan untuk Ioniq 5 yang di display ini warnanya juga bukan warna biasa, karena abu-abunya ini bukan metalik, tapi ini matte alias doff, yang mungkin pabrikan di Indonesia itu belum banyak yang menyediakan warna standar untuk mobilnya itu dengan aksen atau efek matte. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini seperti ada flap yang bisa buka tutup. Kalau ketutup tentunya dia akan memberikan koefisien drag yang lebih efisien, yang lebih rendah. Dan sementara kalau sistemnya itu membutuhkan pendinginan yang lebih untuk sistem penggeraknya, dia akan kebuka. Nah, kalau kita buka kap depannya, ini tentunya nggak ada mesin. Ini udah hidrolik penyangganya, dan walaupun di sini ada cover bertuliskan EV, tapi ini beda sama seperti Hyundai Ioniq Electric atau Kona Electric yang pernah kita coba dan pernah dipasarkan oleh Hyundai sejak mungkin 2 tahun belakangan. Di sini nggak ada sistem kelistrikan seperti di Kona Electric, tapi cover ini bisa kita buka karena di baliknya itu ada ruang penyimpanan yang lumayan besar, walaupun nggak sebesar ruang bagasi, tapi seenggaknya kita bisa gunakan tempat ini untuk menyimpan barang yang mungkin dibutuhkan untuk kondisi darurat. Misalnya jumper aki, kalau misalnya akinya ngedrop, walaupun mobil listrik juga ada potensi untuk ngedrop aki. Dan kalau kita lihat di sini nggak ada peredam di kap depannya, karena sebenarnya nggak perlu juga, karena sistem motor listrik ini udah benar-benar kedap pengoperasiannya, dan di sini emang nggak ada mesin, jadi nggak ada getaran juga yang perlu diredam sama
bahan yang ada di balik cupnya. Dan karena ini adalah mobil yang dikembangkan dari awal untuk menjadi mobil full elektrik, jadi bagian depannya ini memungkinkan untuk dipasang kompartemen atau bagasi di kap depannya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan sama Ioniq Electric dan Kona Electric, itu sebelumnya awalnya dikembangkan menjadi mobil bermesin konvensional. Jadi ruang depannya itu emang dari awal dirancang untuk mengakomodasi mesin yang besar. Dan menariknya, Ioniq 5 ini berpenggerak roda belakang. Jadi ya itu dia fleksibilitasnya platform mobil listrik. Jadi motor listriknya itu bisa kita taruh mana aja, entah roda depan, roda belakang aja, atau bahkan jadi all wheel drive. Dan kebetulan Ioniq 5 yang dipasarkan di Indonesia ini berpenggerak roda belakang. Nah, seperti yang saya sempat bilang tadi, Ioniq 5 ini dikembangkan sebagai sebuah crossover, bukan hatchback. Tapi memang wajar kalau orang mengira ini adalah sebuah hatchback karena bentuk bodinya sendiri ini benar-benar khas hatchback. Bagian belakangnya itu nggak langsung tegak lurus, masih ada landai dan baru patah di bagian sini. Jadi memang siluetnya ini khas hatchback. Tapi kalau kita lihat dimensinya, ini mirip seperti Kona Electric yang merupakan sebuah crossover. Yang membuat tampilannya itu sangat mirip sebuah hatchback karena wheelbase dari Ioniq 5 ini benar-benar panjang untuk ngasih overhang depan yang pendek, begitu juga overhang di belakang. Itu karena platformnya itu sangat datar di bawah untuk mengakomodasi battery pack. Jadi platform yang bentuknya seperti skateboard itu memungkinkan mobil ini punya wheelbase yang panjang, bahkan wheelbase-nya ini lebih panjang daripada Hyundai Palisade, SUV paling besar yang dipasarkan di Indonesia oleh Hyundai sekarang. Nah, kalau ngelihat kombinasi desainnya ini juga unik karena Hyundai ada patahan garis yang berani membuat tampilannya nggak monoton, agak berotot juga untuk sebuah crossover kompak. Dan yang menjadi ciri khas dari sebuah crossover adalah over fender dengan warna mirip-mirip di bodinya. Ini warna aluminium brush, tapi ada aksen seperti apa ya, selongsong pistol. Jadi mirip-mirip kalau kita nonton film James Bond itu di openingnya ada barrel roll yang nanti ada adegan si James Bond nembak pistol. Tapi ini jadi aksen yang menarik di eksterior si Hyundai Ioniq 5. Dan sama seperti di fascia depan tadi, ada aksen garis-garis di side body moldingnya untuk bikin tampilannya nggak monoton. Nah, yang menarik, Ioniq 5 yang di display ini menggunakan ban Michelin Pilot Sport EV, yaitu ban yang dikembangkan khusus untuk mobil listrik. Apalagi mengingat kebutuhan performa dari mobil listrik yang benar-benar tinggi torsinya, yang benar-benar instan. Kemudian juga bobot mobil listrik itu juga lebih berat dibandingkan mobil konvensional. Apalagi dengan center of gravity yang benar-benar rendah karena seluruh baterainya itu di bagian dasar dari mobil ini. Nah, kalau kita lihat ke bagian belakang, desain yang seragam seperti di fascia depannya juga bisa terlihat, yaitu lampu yang berdesain pixel. Jadi ini menurut saya jadi desain lampu yang benar-benar efisien untuk memberikan nggak cuma pencahayaan, tapi juga sinyal kalau misalnya kita ngerem atau ngasih sen dan lampu mundur. Jadi yang persegi panjang ini adalah lampu remnya, dan di dalamnya di tengah-tengah ini jadi lampu sen. Jadi menurut saya ini desain yang efektif, juga menarik, nggak monoton, nggak seperti mobil-mobil baru sekarang yang semuanya cenderung dikasih strip sepanjang fascia belakangnya. Dan menurut saya desain dan teknologi dari lampu belakang Ioniq 5 ini bisa jadi pelajaran untuk desain lampu Honda BR-V terbaru, karena dengan desainnya yang disematkan LED bar besar, tapi sayangnya Honda BR-V terbaru itu untuk lampu remnya yang nyala hanya bagian sini aja, kecil dan agak kurang efektif untuk memberi isyarat ke pengemudi di belakangnya. Tapi ya itu semua pilihan desain masing-masing. Dan kalau kita lihat lagi, di sini ada aksen garis-garis juga seperti di depan dan bagian samping untuk membuat tampilan seragam atau retro futuristik dari Ioniq 5 ini semakin menyeluruh.
Nah, bagasi dari Ioniq 5 ini beroperasi full electric alias power tailgate yang kita bisa buka tutup dengan tombol di pintunya. Bagasinya gede banget, dan kalau kita buka bagian bawahnya ini nggak dalam karena emang nggak ada ban serep di Ioniq 5 ini. Kapasitasnya gede banget, beberapa fasilitasnya ini ada hatch yang bisa dibuka untuk beberapa fitur yang bisa kita manfaatin. Terus ada power outlet 12 volt juga, lampu penerangan cuma ada di sebelah kiri, dan yang jelas ini jadi bagasi yang cukup fungsional karena dimensinya yang luar biasa besar. Nah, ini adalah hal yang membuat Ioniq 5 ini berbeda dengan mobil listrik Hyundai sebelumnya seperti Kona Electric atau Ioniq yang hatchback. Jadi colokannya di sini bukan hanya untuk ngecharge baterai si mobilnya, tapi dengan alat khusus seperti adapter yang udah terpasang ini, kita bisa manfaatin listrik yang ada di baterai Hyundai Ioniq 5 ini untuk mengoperasikan alat-alat elektronik di rumah, misalnya lampu atau kompor listrik, blender, atau bahkan alat elektronik yang lumayan besar kebutuhan dayanya. Jadi dengan pasang adaptor ini kita colok aja mungkin ke kabel roll atau stop kontak yang bercabang, dan kita bisa nikmatin kalau misalnya kita lagi di luar rumah dan butuh listrik yang besar. Mungkin bisa juga untuk pasang kompresor untuk nambah angin di ban. Dan menariknya juga di sini ada indikator dari kapasitas baterainya. Jadi ini juga tampilannya dengan desain ala-ala Pixel, yang kalau semakin penuh baterainya semakin tinggi dan banyak pixel yang menyala. Jadi, dan kalau misalnya baterainya itu tinggal sedikit, akan semakin sedikit pixel yang menyala. Dan jangan lupa dari colokan di sini juga kita bisa gunakan fasilitas fast charger untuk ngisi baterainya lebih cepat di Ioniq 5 ini. Nah, ini dia interior dari Hyundai Ioniq 5 yang begitu masuk langsung kerasa kalau ini mobil lega banget. Tentunya berkat platform mobil listrik yang sangat rata di bagian bawah, jadi fleksibel untuk bikin interiornya mau seperti apa. Pertama, dari pengaturan kursinya ini full elektrik untuk kursi pengemudi dan juga kursi penumpang di depan. Maju mundur, reclining, naik turun, sampai ada fitur Ottoman. Jadi ini untuk mungkin untuk istirahatin betis atau paha ya. Jadi kalau misalnya perjalanan jauh lebih rileks. Dan kita lihat ini ruang kakinya luas banget di bawah sini karena nggak ada tunnel untuk transmisi seperti di mobil konvensional dan bahkan seperti di Kona Electric dan Ioniq Electric sebelumnya. Kemudian untuk setirnya ini sayangnya masih manual, tilt and telescopic. Tapi desain setirnya menarik. Ini ada tombol-tombol ya seperti di mobil-mobil Hyundai sebelumnya. Sebelah kiri ini untuk infotainment dan sebelah kanan ini untuk cruise control. Dan ini ada pedal shift yang bukan untuk ganti gigi tapi untuk memilih level dari fitur regenerative braking-nya. Di sini ada tombol untuk milih driving mode, setidaknya ada 4, normal, sport, eco, dan snow kalau di negara lain. Di sini ada kombinasi layar digital dan tombol fisik untuk pengaturan sistem infotainment-nya. Dan sayangnya untuk pengaturan AC sekarang udah full pakai sentuhan di layar. Jadi ya lebih canggih tapi nggak lebih praktis kalau kita mau ngotak-ngatik AC, entah itu nambah kencengnya tiupan angin atau naik turunin temperatur selama perjalanan. Layarnya ada 2 layar 12,3 inch, yang di tengah itu tentunya full touchscreen untuk sistem infotainment, udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian di sebelah kanan ini adalah untuk panel instrumen yang tentunya terintegrasi juga dengan MID dan beberapa fitur pengaturan untuk beberapa fungsi dari kabin dan mobil ini tentunya. Yang menarik, Hyundai nggak lagi meletakkan tombol untuk memilih mode transmisi
kalau kita mau jalanin mobil ini. Tapi ada di balik setir sebelah kanan bawah yang sepintas mirip tuas transmisinya Mercedes-Benz, tapi ini dimensinya lebih besar dan cara pengoperasiannya itu bukan di naik turunin sesuai posisi transmisinya, tapi bagian ujungnya ini diputar mengikuti posisi dari transmisi yang kita pilih. Dan kalau mau diposisiin ke parking tinggal kita pencet tombolnya di bagian ujung. Nuansa interiornya ini dibikin simple ya, single tone, semuanya hitam kecuali ada panel di antara sistem infotainment sama panel instrumennya. Garis-garisnya ini ada perpaduan dominan warna hitam dengan aluminium brush. Kemudian di sini ada panoramic roof ya, tapi yang sayangnya ini kok nggak bisa dibuka ya. Lampu interiornya udah LED. Kemudian di tengah ini ada armrest yang gede, posisinya tinggi, jadi enak kalau kita mau pakai selama perjalanan. Bisa dilipat juga dan bisa dibuka untuk ngasih kompartemen tambahan. Di bawahnya ini kompartemen yang besar. Dan di sini ada fitur wireless charger untuk smartphone. Ada 2 slot USB untuk connect smartphone ke sistem infotainment, dan juga untuk nge-charge dari smartphone. Cup holder 2 standar, dan menariknya konsol tengah ini bisa kita maju mundurin. Jadi kalau butuh ruang untuk bawa barang di sini bisa kita geser kompartemen atau konsol tengahnya ini, yang tentunya akan memberi kompromi untuk penumpang di kursi belakang. Dan kalau kita lihat ke sini ada power outlet 12 volt juga, dan masih ada satu lagi USB port. Dan sini ada kompartemen, ini mungkin bisa jadi cup holder ya. Yang menarik dari desain Ioniq 5 ini, nggak ada branding Hyundai satupun di setiap sudut interior, bahkan di setir yang biasanya jadi tempat untuk naruh logo ini nggak ada, cuma ada 4 titik-titik kotak yang mungkin menandakan pixel dari gaya desain Ioniq 5. Selain itu ada juga desain pixelnya di trim pintu. Ini ada panel plastik dengan kombinasi bahan kain juga, terus ada lapisan kulit. Lapisan kulit nggak cuma di trim pintu, ada juga di setir, dan tentunya di seluruh jok Ioniq 5 ini. Dan seperti saya bilang tadi, untuk kursi penumpangnya itu juga udah bisa pengaturan full elektrik, dan untuk akses penumpang dari belakang bisa diatur kalau misalnya mau dibikin rebah untuk memaksimalkan ruang atau ruang duduk di kursi belakang. Bicara soal fitur, kursi depan ini udah mendapatkan heated seat, jadi kalau misalnya kedinginan kita bisa nyalain penghangat jok untuk ngasih udara panas di punggung sama di paha. Dan di sini ada tombol untuk 360 kamera, dan ini sensor parkir yang tentunya akan membantu kita bermanuver, entah itu waktu lewat jalan sempit atau bahkan lagi mau parkir mundur. Nah, sebelum kita pindah ke baris belakang, Hyundai Ioniq 5 ini udah didukung dengan sistem audio dari Bose. Ini speakernya di pintu depan, dan karena hampir nggak ada branding Hyundai sama sekali di Ioniq 5, terutama di interiornya, satu-satunya branding yang bisa kita temui di mobil ini hanya di door sill plate-nya ini, tulisan Ioniq 5, dan ada aksen pixel kotak-kotak yang khas dari semua mobil ini. Yuk sekarang kita lihat ke baris belakangnya. Nah, duduk di kursi baris kedua Hyundai Ioniq 5 ini juga sama leganya seperti di kursi baris depan, apalagi legroomnya ini masih lega banget. Kalau kursi depannya udah disetting untuk posisi pengemudi saya yang nyaman dengan tinggi badan 170 cm. Terus headroomnya juga masih sangat lega, dan sama seperti di depan, joknya berlapisan kulit warna hitam. Di tengah ini armrestnya ada 2 cup holder standar, dan ini saya bilang tadi kalau konsol tengahnya dimundurin, ini jadi kompromi untuk penumpang belakang di tengah, jadi legroomnya berkurang atau harus buka kakinya lebih lebar lagi. Tapi kita bisa manfaatin 2 buah slot USB untuk nge-charge smartphone sama perjalanan, dan ada kompartemen juga di bawahnya. Dan menariknya, kursi baris kedua ini bisa kita rebahin lagi
jauh lebih rebah dibandingkan mobil-mobil biasanya. Ini rebahnya paling rebah segini. Jadi kalau misalnya kita mau istirahat di kursi baris belakangnya Ioniq 5, ini emang nyaman sekali untuk kita istirahat di perjalanan. Terus untuk nambah privacy, di sini ada sun blind di kaca samping belakang kanan kiri yang jarang ditemuin di SUV atau crossover yang dimensinya mirip seperti Ioniq 5 ini. Untuk fitur kenyamanan lain, AC-nya itu ventilasinya bukan di balik konsol tengah, tapi ada di pilar B. Jadi bisa lebih dekat niup angin dinginnya ke penumpang. Dan karena panoramic roof, jadi kalau covernya dibuka kita bisa nikmatin juga sensasi lebih lega dari kaca di atap. Dan fitur menarik dari Ioniq 5 untuk kursi baris keduanya, di bawah sini ada colokan untuk listrik AC 250 volt atau 16 ampere. Jadi perangkat listrik yang biasanya kita pakai di rumah, misalnya mau ngecharge smartphone, atau kalau misalnya kakak-kakak cantik sebelum ke kantor mau dandan dulu, bisa pasang hair dryer atau pasang catokan rambut di colokan yang ada di bagian tengah depan kursi baris kedua ini. Jadi ini benar-benar mobil listrik yang fungsional, yang mungkin cocok untuk dipakai sehari-hari dan mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat di kota besar seperti Jakarta yang harus segera atau cepat pindah-pindah tempat, terutama kalau misalnya buru-buru berangkat ke kantor harus sambil make up atau dandan di perjalanan. Nah, Hyundai Ioniq 5 di pasar Indonesia ini tersedia dalam 4 pilihan varian. Masing-masing Prime dan Signature punya 2 opsi, yaitu standar dan long range. Perbedaannya selain jarak tempuh tentunya di kelengkapan fitur yang ada di Ioniq 5 masing-masing varian. Nah, untuk yang standar baik Prime dan Signature itu pakai baterai 125 kW, sementara baterainya itu 58 kWh. Dan baterai dari Ioniq 5 versi standar ini bisa menempuh perjalanan sampai sejauh 384 km dalam sekali isi. Itu juga lebih, walaupun nggak beda jauh dibandingkan Ioniq Electric yang sebelumnya dan Kona Electric. Nah, sementara untuk yang long range, motor listriknya itu 160 kW dengan baterai berkapasitas 72,6 kWh. Dan menariknya, di varian long range ini, di trim Signature yang lebih tinggi, jarak tempuhnya itu 451 km. Sementara untuk varian Prime yang mungkin harganya lebih terjangkau, jarak tempuhnya bisa lebih jauh sampai 481 km. Nah, jadi itu dia first impression review untuk Hyundai Ioniq 5, mobil listrik pertama yang diproduksi Indonesia oleh Hyundai Motors Indonesia. Mobil ini udah bisa dipesan di IMS 2022, tapi sayangnya belum ada harga fix yang dirilis oleh Hyundai untuk Ioniq 5 ini. Tapi disebutkan kalau perkiraan mobil ini harganya di kisaran 800 jutaan rupiah. Jadi terima kasih sudah nonton video ini. Kalau Anda suka video ini silahkan klik like and share. Dan kalau ada yang ingin sampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, motor.com, dan sigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.